warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai kelas hari ini, absen dulu ya. Ahmad Iqbal, Hadir. Ahmad Rifki, Hadir. Alifah, hadir. Arini Rohmata, hadir. Baik, sebelum memulai kelas pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Dapat dia. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih, apa sih yang menjadi menarik perhatian kalian ketika kalian mendengarkan media visual 3 dimensi? Setahu saya 3D itu yang sesuatu yang bergerak-bergerak. Oke, bagus. Apakah ada pendapat lain? Saya setuju dengan Revo. Jadi 3D itu adalah sebuah media yang mempunyai panjang, lebar, dan juga tinggi. Oke, dari pendapat teman-teman yang lain tadi. Jika dilihat dari pendapat teman-teman, menurut kalian apakah media 3 dimensi ini relevan diterapkan pada pembelajaran masa kini? Menurut saya media 3D itu sangat relevan dan saya sendiri sebagai pengguna merasa tertarik dengan adanya media 3D. Oke, jadi sebagian besar berpendapat bahwa media pembelajaran 3 dimensi sangat relevan. Mungkin dari teman-teman sendiri, apakah ada yang pernah menggunakan atau membuat media visual 3 dimensi sendiri? Saya pernah menggunakan aplikasi Blender untuk membuat media pembelajaran. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada jawaban yang beda? Saya juga Bu, dulu pernah menggunakan VR pada waktu SMK dulu. Oke, selain dari dua teman-teman yang udah memaparkan pendapatnya, teman-teman yang lain nih, apakah tertarik menggunakan media 3 dimensi? Saya tertarik untuk membuat media 3D sederhana untuk mempermudah proses belajar saya, tapi saya masih belum bisa membuatnya. Oke, pendapat yang lain, apakah ada yang tertarik juga? Atau apakah ada yang tidak tertarik menggunakan media visual 3 dimensi? Saya juga tertarik Bu, saya dulu pernah membuat media sederhana pop-up book Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang media visual 3 dimensi. Sebelumnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu mampu menjabarkan konsep dasar media 3 dimensi. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi tren terbaru dalam penggunaan media 3 dimensi. Selanjutnya, mampu menganalisis potensi dan dampak media 3 dimensi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan media 3 dimensi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, bisa dilihat di layar ini teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu contoh gambar masalah pembelajaran yang mana siswanya bosan dengan adanya suasana kelas yang konvensional. Oke, dari masalah pembelajaran yang telah Ibu tampilkan di sini, di atas ini. Ini adalah salah satu contoh media untuk mengatasi masalah pembelajaran dengan menggunakan media hologram. Ini adalah hologram. Bisa kalian lihat di depan sini. Ini bisa kalian jadikan referensi untuk mengerjakan proyek kalian. Oke teman-teman, jadi dari masalah pembelajaran seperti ini, dari kalian apakah ada yang bisa memberikan solusi? Saya Bu, bagaimana jika menggunakan media 3 dimensi yang seperti dijelaskan tadi? Oke, dari beberapa solusi yang telah teman-teman paparkan tadi, sekarang Ibu bagi menjadi 4 kelompok untuk mengerjakan proyek 3D sederhana. Oke, dari teman-teman apakah ada yang bersedia menjadi ketua kelompok? Saya juga bersedia Bu. Saya Bu bersedia Bu. Saya juga bersedia. Oke, setelah Ibu bagi menjadi 4 kelompok, sekarang Ibu bagikan bahan yang mana nanti kalian imajinasikan sendiri untuk membuat proyek 3 dimensi untuk mengatasi masalah pembelajaran. Baik, untuk kelompok ini Ibu bagikan Mika ya. Kelompok ini. Oke, masing-masing ketua kelompok bisa mengambil bahannya di sini ya. Oke, dari kelompok kalian mau bikin apa nih? Rencananya dari kelompok kami ingin membuat hologram sederhana Bu dari Mika.
Kenapa sih Bu, kalau sama kita bikin hologram sederhana? Karena menurut kita kan hologram ini kan diambil dari sebuah gambar yang 2 dimensi. Nah, kita itu ingin gambar itu kelihatan lebih hidup. Oke, bagus teman-teman. Semangat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kalau dari kelompok ini mau bikin apa nih rencananya? Jadi rencananya dari kelompok kita ingin membuat pop-up book, Bu. Alasan kelompok kita membuat pop-up book karena agar anak-anak ketika belajar dan membuka buku itu tidak merasa bosan, Bu. Sebab objek-objek yang di dalam buku tersebut bisa muncul seperti itu. Oke, kalau dari kelompok ini mau buat apa rencananya? Nah, jadi rencananya kelompok kami akan membuat media pembelajaran berupa augmented reality dengan menggunakan Assembler Studio. Untuk alasannya, karena anak-anak itu cenderung menyukai objek yang bergerak-gerak seperti yang ada di dalam dunia nyata. Oke, kalau dari kelompok ini mau bikin apa nih rencananya? Ini untuk kelompok kita mau membuat virtual reality dari kardus. Jadi alasannya kita buat virtual reality dari kardus itu karena kalau beli virtual reality yang asli itu kan mahal. Jadi kita buat sekreatif mungkin dengan kardus. Oke, setelah proyek dari teman-teman kelompok udah pada selesai, Ibu ingin kalian mempresentasikan hasilnya ke depan ya, dimulai dari kelompok 1. Oke, baik. Ini jadi pengerjaan kita yang tadi. Nah, kenapa sih kok kita mengambil hologram? Karena kita melihat pada siswa saat ini itu mereka lebih bosan kalau seumpama hanya terkait dengan 2 dimensi. Nah, kita ingin menciptakan sebuah inovasi yang dimana kita ingin memunculkan gambar 2 dimensi itu dalam bentuk 3 dimensi. Baik, teman-teman bisa dilihat bahwa ini adalah gambar 2 dimensi yang menjadi 3 dimensi dengan alat bantu Mika yang sudah kita buat tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kalian kerjain kuisis ya. Kodenya itu 440849. Sudah? Oke, udah mengerjakan puisi semua ya? Sudah, Bu. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke. Dari pembelajaran hari ini ada banyak yang saya dapat terkait dengan masalah-masalah pembelajaran yang banyak dihadapi oleh siswa. Nah, dari teman-teman tadi juga banyak yang berinovasi terkait dengan media pembelajaran. Dan yang saya pikirkan sekarang adalah untuk membuat media pembelajaran itu nggak harus mahal. Kita bisa membuat dari barang-barang bekas, barang-barang bekas. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dong teman-temannya. Oke, sekian pelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya bisa teman-teman akses di Sipejar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.